Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Baik Bu Uni ya. Baik Bu Uni. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-supervisi. Jadi Bu Uni, sebelum kita melakukan kegiatan supervisi, didahului dengan kegiatan pra-supervisi ya. Setelah itu kita akan masuk di kelas untuk melakukan supervisi. Setelah supervisi kita lanjut dengan kegiatan pasca supervisi untuk melakukan percakapan terkait hal-hal yang sudah kita lakukan di dalam kelas. Baik Bu Uni, sebelumnya saya ingin menanyakan apakah Bu Uni siap kita melakukan percakapan pra hari ini? Siap ya? Baik. Bu Uni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik Bu Uni, untuk hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait kegiatan pra supervisi ini. Bisa saya lanjut Bu Uni? Baik, yang pertama materi ya, materi apa yang akan Ibu Uni sampaikan di dalam kelas? Ya, untuk hari ini materi yang saya bawakan yaitu tolak peluru. Tolak peluru ya, materi terkait tolak peluru. Oke. Kemudian yang kedua Bu Uni, terkait materi tolak peluru ini, tentu ada tujuan yang ingin dicapai dalam penyampaian materi ini. Bisa dijelaskan Bu Uni tujuannya? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada tiga. Ada tiga ya? Iya. Yaitu peserta didik diharapkan atau mampu mengidentifikasikan gerak spesifik memegang peluru, menolak peluru, melepaskan peluru, dan menjaga keseimbangan. Kemudian yang kedua, menjelaskan gerak spesifik memegang peluru, menolak peluru, melepaskan peluru, dan menjaga keseimbangan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan cara melakukan gerak spesifik memegang peluru, menolak peluru, dan melepaskan peluru, dan menjaga keseimbangan. Itu yang ketiga. Baik, jadi ada tiga ya Bu Uni, tujuan pelajaran yang akan dicapai pada materi tolak peluru ini. Baik Bu Uni, selanjutnya yang ketiga, dari tujuan pembelajaran tersebut tentunya ada area pengembangan yang akan sebentar pada saat supervisi itu yang akan diamati. Bisa Bu Uni sebutkan area pengembangan mana saja yang akan diamati? Untuk area pengembangan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik. Jadi untuk pengetahuannya, ya. yaitu siswa mengidentifikasi dan menjelaskan gerak spesifik dan cara melakukan gerak spesifik memegang peluru tadi dengan keseimbangan badan dan menolak ya. Oke. Terus untuk pengembangan keterampilan? Untuk keterampilannya mampu mempraktekkan gerak spesifik dari memegang peluru, menolak, dan keseimbangan. Oke, baik. Jadi untuk area pengembangan yang akan diamati ada dua ya. Yang pertama di area pengetahuan dan yang kedua di area keterampilan. Baik, selanjutnya terkait rancangan pembelajaran. Tentunya pada tahapan pembelajaran itu nanti itu ada strategi, model dan metode yang akan digunakan
bisa barangkali Bu Uni menjelaskan terkait dengan strategi, model dan metode yang akan digunakan. Ya. Untuk strategi pembelajaran yang saya berikan yaitu pembelajaran berdiferensial, yaitu pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan siswa dalam belajar, yaitu kesiapan belajar siswa, minat dan potensi yang dimiliki. Kemudian untuk model pembelajaran yaitu basis masalah, itu problem basis learning. Kemudian untuk metodenya saya berikan yaitu pembagian kelompok, penugasan, diskusi. Ya. Baik. Jadi untuk rancangan pembelajaran seperti tadi yang Bu Uni sampaikan akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian model yang akan digunakan adalah model PBL, Problem Based Learning. Baik. Kemudian untuk metode akan menggunakan metode diskusi, kemudian penugasan. Baik Bu Uni, selanjutnya tentunya ada media yang akan digunakan. Bisa Bu Uni sebutkan media yang akan digunakan nanti pada saat kegiatan pembelajaran dilakukan. Media pembelajaran yang saya berikan itu beragam contoh-contoh. Beragam contoh-contoh. Saya berikan nanti RKPD, laptop dengan video-video. Oke, baik. Jadi Bu Uni akan menggunakan lembar kerja peserta didik, kemudian laptop, buku siswa, LCD, mungkin juga ya menggunakan LCD, seperti itu. Baik Bu Uni, selanjutnya kapan jadwal pembelajaran Bu Uni selanjutnya untuk kita lakukan kegiatan observasi di kelas? Untuk jadwal berikutnya hari Senin. Hari Senin ya? Hari Senin. Baik, insyaallah Bu Uni hari Senin kita akan bertemu kembali di kegiatan supervisi kelas observasi. Jadi hari Senin depan Bu Uni saya akan melakukan kegiatan pengamatan terkait proses pembelajaran yang Ibu Uni akan lakukan di dalam kelas. Tentunya berdasarkan apa yang telah kita diskusikan hari ini. Baik, mudah-mudahan di sesi hari ini bisa tercerahkan ya Bu Uni terkait dengan kegiatan supervisi yang akan kita laksanakan di hari Senin. Baik, yang terakhir Bu Uni, dari proses percakapan hari ini apa yang Ibu Uni bisa peroleh? Dari hasil percakapan tadi Pak, saya mendapatkan gambaran tentang apa yang saya ajarkan. Kemudian saya merasa siap untuk menyampaikan pembelajaran di kelas karena saya sudah tahu tentang media, metode, dan strategi apa yang saya gunakan di kelas. Baik Bu Uni, terima kasih. Bu Uni sudah siap ya? Oke. Mudah-mudahan di kegiatan supervisi hari Senin depan bisa berjalan lancar. Terima kasih Bu Uni atas waktunya hari ini. Assalamualaikum.
sudah Ibu berikan bisa bermanfaat, berjalan dengan baik dan lancar. Untuk ketua bisa memimpin doanya untuk ketua kelas. Sebelumnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu akan periksa daftar hadirnya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada siapa saja? Rama, ya, Tawakal, Lukman, siapa? Lukman. Iya, jadi ada 3 orang yang tidak hadir, kemudian yang hadir ada 15 orang. Iya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, sudah siap. Jadi hari ini materinya Ibu yaitu tentang tolak peluru. Pernah dengar tolak peluru? Pernah. Pasti sudah pernah diberikan waktu SD atau kelas 1, betul? Iya. Jadi siapa yang tahu tolak peluru itu apa? Ya? Siapa yang tahu? Hah? Siapa yang tahu? Siapa masih ingat? Ya, jadi tolak peluru itu suatu olahraga atletik yang berbentuk gerakan menolak atau mendorong suatu peluru yang terbuat dari logam dan dilakukan dari bahu dengan satu tangan, jadi didorong itu. Kemudian Ibu melangkah di tujuan pembelajaran Ibu, yaitu mengidentifikasi gerak spesifik memegang peluru, menolak peluru, melepaskan peluru, dan menjaga keseimbangan. Jadi mengidentifikasi. Jadi ini mengidentifikasi berarti mencatat hal-hal penting di sebentar. Kemudian yang kedua, menjelaskan gerak spesifik memegang peluru, menolak peluru, kemudian keseimbangan badan. Kemudian ketiga, menjelaskan cara melakukan gerak spesifik. Iya. Di sini yang pertama adalah mengidentifikasi gerak spesifik. Bisa dibuka bukunya di buku digital di halaman 153. Dibuka bukunya. Ya, bisa dilihat dulu HP-nya. Kalau misalkan tidak ada bukunya. Iya, halaman 153. Sudah? Itu ada gerak spesifik, cara melakukannya. Cara melakukan bagaimana cara memegang peluru dan meletakkan peluru. Ya, di sini ada cara melakukannya. Ada. Sudah diperhatikan. Kemudian yang kedua, penjelasan dari bagaimana cara memegang peluru. Ada semua di situ di buku. Coba dibaca-baca. Kemudian kalau sudah, ada juga saya sediakan di sini ada video tentang pembelajaran tolak peluru. Coba
Sudah mengerti. Yang ada di buku di masing-masing buku atau di buku digitalnya ada di situ di halaman 153 bagaimana cara melakukan cara memegang, mulai dari cara memegang dan dalam spesifiknya menolak peluru. Jadi ada dua gaya. Tadi ada gaya ortodoks dengan gaya spin. Ada gaya spin. Kalau gaya spin ini dia memutar 360 derajat. Tapi yang biasa dipakai itu gaya menyamping ortodoks. Kemudian ibu akan bagikan RKPD. Saya bagi kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk kelompok A, jadi sebentar dipresentasikan di bagaimana cara melakukan gaya tersebut. Ya, bagaimana cara memegang ini kelompok A. Kemudian kelompok B ada di sini, jadi ditulis. Kemudian dipresentasikan sebentar di atas. Satu orang mewakili kelompoknya. Coba di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kalia. Dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan cara melakukan gerak spesifik memegang
Ini persentase dari kelompok A, kelompok B, kelompok C. Sekarang pertanyaannya Ibu, apa kesimpulan yang kamu dapat dari mulai dari gerak spesifik, memegang peluru, menolak peluru, dan melepaskan peluru, dan keseimbangan badan. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Apa kesimpulan yang kamu dapat? Ya, lupa. Yang saya dapatkan hari ini adalah saya telah mengetahui apa itu tolak peluru dan tata cara melakukan tolak peluru yang benar. Iya, ada yang lain? Ada yang lain? Jadi sudah mengetahui apa itu tolak peluru, bagaimana cara memegang peluru dengan baik, cara menjaga keseimbangan pada saat ditolakkan peluru, sudah. Baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita bersama-sama menutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ini cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Uni, tadi kita sudah melakukan supervisian kelas. Jadi saya sudah mengamati proses pembelajaran yang Ibu Uni sudah lakukan di kelas. Baik, untuk tahap ini kembali kita akan melakukan percakapan pasca supervisi ya Bu Uni. Izin saya akan memberikan beberapa pertanyaan, bisa Bu Uni? Baik, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Uni setelah kegiatan observasi tadi? Perasaan saya merasa nyaman, lega, kemudian alhamdulillah berjalan lancar. Baik Bu Uni, merasa nyaman, lega, dan kegiatan sudah berjalan lancar ya, sesuai dengan tahapan-tahapan yang direncanakan. Baik, yang kedua, bisa Bu Uni menceritakan kembali area pengembangan dan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan selama kegiatan pembelajaran tadi. Iya, untuk arah pengembangannya saya gunakan yaitu aspek pengetahuan Ya. dan aspek keterampilan. Ya. Di mana aspek pengetahuan itu siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan gerak spesifik dan bagaimana cara melakukan gerak spesifik memegang peluru, menolak, melepaskan peluru, dan keseimbangan. Untuk keterampilannya, siswa mampu mempraktekkan gerak spesifik memegang peluru, menolak, melepaskan, dan keseimbangan. Baik Bu, jadi untuk area pengembangan yang sudah dilakukan tadi ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan, dan sudah berjalan dengan baik ya. Tadi juga saya sudah mengamati proses yang terjadi di dalam kelas. Untuk area pengembangan pengetahuan dan keterampilan ini alhamdulillah sudah berjalan baik sesuai dengan apa yang Ibu Uni sudah rencanakan. Baik, untuk yang ketiga, apakah area pengembangan yang sudah dilakukan tadi sudah berhasil menurut Bu Uni? Menurut saya alhamdulillah sudah, Ya. tapi masih ada kendala yang saya temui. Kendalanya adanya kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran tersebut. Jadi masih ada siswa yang kurang aktif ya. Bisa Bu Uni menjelaskan mengapa masih ada siswa yang kurang aktif? Mungkin gaya belajarnya berbeda. Jadi siswa yang tidak aktif ini, yang kurang aktif ini memiliki gaya belajar yang berbeda dengan siswa lain ya. Baik Bu Uni, untuk
gaya belajar yang berbeda ini, Bu Uni barangkali punya rencana ke depan cara mengatasi kendala tersebut. Rencana mengatasi kendala tersebut menambah media Ya. pembelajaran, Ya. kemudian mengakomodasi perbedaan gaya belajar yaitu visual secara penglihatan, Ya. kinestetik, Ya. gerak fisik, Ya. dan auditori yaitu pendengaran. Oh iya, baik. Jadi kedepannya Ibu Uni akan menambah media agar supaya lebih beragam ya. Kemudian akan mengakomodasi perbedaan gaya belajar siswa. Nah, tentunya gaya belajar siswa itu kita kan berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang kinestetik, dan ada yang auditorium. Baik Bu Uni, kira-kira kapan rencana tersebut akan direalisasikan? Rencananya setelah ujian semester, Pak. Setelah ujian semester ya? Baik Bu Uni, setelah ujian semester. Oke, mudah-mudahan rencana Bu Uni ke depan ini bisa berjalan lancar ya. Dan kita menunggu kabar baik dari Ibu Uni. Terima kasih Bu Uni atas waktunya.